Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan sarapan rohani bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, renungan kali ini saya beri judul Iman yang Membawa Kesembuhan. Kita akan belajar bersama. Iman adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang-orang Kristen, sebab tanpa iman kita tidak dapat memperoleh keselamatan. Juga di dalam Alkitab mengatakan, kalau Tuhan Yesus datang kembali, apakah masih ada iman di dalam dunia ini? Di dalam Ibrani 10 ayat 38a dikatakan bahwa orangku yang benar hidup oleh iman. Kita disebut sebagai orangku yang benar oleh karena kita percaya kita telah ditebus oleh darah Kristus sehingga kita dikatakan sebagai orang yang benar. Apakah iman itu? Mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat berarti tidak nyata. Tetapi oleh iman, segala sesuatu yang tidak nyata yang kita harapkan dibawa oleh iman itu menjadi sesuatu kenyataan. Puji Tuhan. Bagaimana kita dapat membawa sesuatu yang tidak nyata itu menjadi suatu kenyataan? Mari kita baca di dalam Roma 18 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita memperoleh iman. Sebab di dalam firman Tuhan mengandung janji-janji Tuhan tentang keselamatan, tentang pertolongan-pertolongan Tuhan, tentang berkat yang berkelimpahan, tentang perlindungan, tentang kesembuhan, bahkan kekuatan bagi kita yang percaya. Suatu teladan yang sangat baik yang kita kenal sebagai bapa orang percaya, yaitu Abraham. Mari kita baca di dalam Roma 4 ayat 17 sampai yang ke-12. Roma 4 ayat 17 sampai yang ke-21. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi nyata. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Janji Tuhan terhadap Abraham saat dia masih tinggal di Ur Kasdim, tempat asalnya, yaitu tempat di mana banyak berhala-berhala dipuja. Tuhan memanggil Abraham keluar dari sana, dan Tuhan menjanjikan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Usia Abraham ketika itu 75 tahun.
Selama 25 tahun, Abraham menunggu dan imannya tidak pernah padam. Ia percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dan oleh iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, janji Tuhan terbukti. Dia diberkati, dia menjadi bapak banyak bangsa, bahkan disebut sebagai bapak orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, kita akan membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, saya akan berbagi pengalaman dengan saudara. Pada waktu itu, suami saya bertugas di PG Kedawung, Pasuruan sebagai karyawan. Kira-kira pada pertengahan bulan Januari tahun 2002, tiba-tiba suami saya mengalami sakit di bagian leher di depan. Timbul benjolan sebesar telapak tangan anak kecil. Terasa sakit sekali, panas dan kemerahan. Dibawa ke dokter, dibawa ke Sinse, tetapi tidak ada hasil apa-apa. Saya mendoakan dia selama kurang lebih 2 bulan dengan menjamah bagian yang sakit, juga masih belum disembuhkan. Sampai saya datang ke gereja, pada waktu itu puji-pujian dipimpin oleh Ibu Gembala GPDI Pasuruan. Pujian yang dibawakan tentang doa orang benar besar kuasanya. Kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika saya mendengar pujian itu, saya menyanyi dengan keras-keras karena timbul iman di dalam hati saya bahwa doa orang yang benar besar kuasanya. Dan puji Tuhan, pada saat itu juga suami saya yang tidak dapat berbicara, yang bicaranya perlahan-lahan karena sakit. Pada saat dia menyanyi, dia boleh menyanyi dengan keras. Dan pada saat itu juga benjolan yang ada di leher suami saya sudah runtuh. Dan ketika saya pulang dari tempat ibadah, saya lihat, saya jamah benjolan yang ada di leher suami saya sudah tidak ada lagi. Firman Tuhan begitu besar kuasanya bagi kita yang percaya. Pengalaman yang berikutnya, ketika suami saya dialih tugaskan ke PG Purwoda di Magetan pada pertengahan tahun 2005. Suatu malam saya berjalan-jalan ke Madiun bersama suami saya, dan ketika saya pulang dari jalan-jalan, saya ganti baju tidur, tiba-tiba badan saya terasa tidak enak. Kemudian diikuti dengan sesak nafas, kesulitan untuk bernafas, terasa sakit sekali di bagian dada sampai tembus ke bagian punggung. Dengan posisi duduk saya tidak dapat bernafas, juga dengan posisi tiduran juga kesulitan untuk bernafas. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuh saya. Pada saat saya merasakan kesakitan yang luar biasa, timbul dalam pikiran saya tentang satu ayat tentang doa yang sepakat. Mari kita baca di dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Amin.
kami berdoa bersama dengan sepakat. Saya meminta suami saya menjamah tempat yang sakit yang saya rasakan. Pada saat itu, Roh Kudus berbisik di telinga saya dengan lembut, minum air hangat, beri gula. Kemudian saya minta suami saya untuk membuatkan air hangat dan diberi gula. Sewaktu saya meminumnya, saya rasakan saya dapat bernafas kembali dan saya dapat tidur. Dan ketika saya bangun, saya dibuatkan lagi air hangat yang diberi gula. Dan sampai pagi hari saya merasakan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Haleluya. Kemudian saya memeriksakan diri ke dokter PTP pada waktu itu di Madiun. Saya menceritakan kejadiannya. Dokter mengatakan bahwa baru saja ada pasien yang mengalami keluhan seperti saya dan sekarang dia mengalami kelumpuhan di sebagian tubuhnya. Setelah saya dicek bagian jantung saya dan dibawa dan diperiksa ke laboratorium, semuanya dinyatakan baik-baik saja. Setelah ditanyakan lebih lanjut makanan apa yang saya konsumsi pada waktu itu, dan saya teringat bahwa saya makan nasi goreng babat. Dan sebelum itu juga di rumah saya masak soto babat karena itu makanan favorit saya dan suami. Ternyata makanan itu yang memicu darah saya mengental dan kesulitan untuk bernafas. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan kuasanya kembali. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Inilah yang dapat saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.